Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Yudisium. Yuk diskusi profesi hukum bersama gue Dava Gustia Karim. Oke, kali ini udah podcast kedua, podcast yang udah ditunggu-tunggu seluruh alam semesta, universe, multiverse udah nungguin nih podcast, daun juga udah nungguin. Ini ada orang-orang baru nih, ada siapa aja boleh dikenalin dulu? Hai guys, gue Sarnat. Hai, gue Valeri. Halo, nama gue Nanda. Oke, karena emang di podcast pertama udah gue bridgingin juga tentang pengawasan eksternal oleh hakim. Jadi kita langsung aja nih, nggak usah basa-basi kali ya. Bisa langsung dijelasin mengenai pengawasan eksternal terhadap hakim. Siapa duluan yang mau jawab? Gue dulu boleh kali ya? Boleh. Oke, jadi kebetulan banget nih Dav. Kemarin gue habis baca artikel berita gitu tentang hakim yang ketahuan ngelanggar kode etik. Terus katanya sih langsung ditindaklanjuti gitu sama pengawas eksternal. Kepo dong gue, akhirnya gue coba deh ngulik-ngulik gitu Dav. Terus apa tuh yang lo dapet dari hasil kulikan? Nah, jadi setelah gue kulik-kulik, gue baru tahu banget nih Dav, ternyata pengawas eksternal hakim itu berasal dari Komisi Yudisial atau KY. Nah, lo bisa jelasin nggak kenapa kayak yang ngawasin hakim secara eksternal dari dasar hukumnya, peraturan perundang-undangan turunannya, dan lain-lain deh? Nah ya, untuk pengawasan itu sendiri nggak usah heran kalau misalkan kita ngacu ke pasal 24B ayat 1 UUD 45, itu kita bisa tahu nih Dav, kalau misalkan KY itu adalah lembaga negara yang berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran masyarakat, serta perilaku hakim. Dan nggak cuma diatur di UUD 45 aja, kewenangan KY ini juga dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, khususnya di pasal 14, pasal 13 dan pasal 20, sorry. Oke, ada lagi nggak tuh tentang KY? Sebenarnya ada lagi sih. Nah, lo harus tahu juga nih, kalau misalkan pengawasan KY itu bisa berbentuk aktif dan juga bisa berbentuk pasif. Dimana kalau misalkan dalam bentuk aktif itu bisa dilakukan dengan cara melakukan pemantauan langsung di tempat yang bersangkutan berdasarkan inisiatif dari KY itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan pengawasan dalam bentuk pasif itu bisa dilakukan dengan melalui penanganan laporan dari masyarakat yang masuk ke KY. Nah, di podcast 1 kan sebenarnya udah dijelasin juga tuh tentang subjek dan objek pengawasan secara internal. Nah, di pengawasan eksternal ini oleh Komisi Yudisial juga ada nggak sih ngomongin subjek dan objek secara pengawasan eksternal? Ada. Kalau misalkan di pengawasan eksternal, subjeknya itu adalah si KY itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan objeknya itu adalah kode etik dan pedoman perilaku hakim atau disingkat sebagai KEPPH. Kalau ngomongin kode etik yang tadi lo mention, berita hakim yang melanggar kode etik, berarti harusnya dalam kasus kayak gitu KY bisa berperan untuk menjatuhkan sanksi dong? Nah, iya, itu dia problemnya, Dav. Sebenarnya pengawasan oleh KY ini tuh bisa dibilang masih lemah karena penjatuhan sanksi oleh KY itu gak bisa dijatuhin secara mandiri, melainkan hanya sebatas pengajuan usulan kepada MA doang. Nah, hal ini tuh sebagaimana udah diatur di dalam Undang-Undang KY. Kalau misalkan KY usulin penjatuhan sanksi kepada MA, di situ MA bisa menjatuhkan 3 bentuk sanksi, yaitu ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Oke, thank you banget nih atas kulikan iseng lu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya tuh dari pengawasan eksternal sendiri terkait kultur pengadilan itu ada dampaknya nggak sih? Apakah dengan adanya pengawasan eksternal ini hakim bisa jadi lebih baik atau sebaliknya? Siapa nih yang mau jawab kira-kira? Gue mau coba jawab kali ya. Ini menarik banget nih kalau misalnya ngomongin terkait dampak. Karena kan kalau kita ngomongin dampak pasti ada plus minusnya. Plusnya itu gimana? Jadi dengan adanya KY sebagai pengawas eksternal itu cenderung lebih terkesan objektif. Karena KY ini kan merupakan lembaga dari luar. Beda sama Mahkamah Agung yang misalnya pengawasan eksternal ini lebih baik dan mereka menaruh harapan besar gitu terhadap pengawasan eksternal yang dilakukan oleh gitu sih. Kalau minusnya gimana? Oke, jadi berdasarkan hasil riset kita kemarin juga, jadi minusnya pengawasan eksternal itu bisa menimbulkan kesan ketidakpercayaan terhadap Mahkamah Agung. Karena itu tadi, kayak itu kan lembaga dari luar, beda sama MA kan. Jadi kalau misalnya dibilang ada isu benturan di dalam pengawasannya antara MA dan KY itu bisa aja sih.
Terus minus lainnya dari adanya pengawasan eksternal ini juga ada sebagian hakim yang berpendapat kalau misalnya pengawasan eksternal ini belum berjalan secara maksimal karena terkesan hanya mencari-cari kesalahan hakim. Selain itu pelanggaran kode etik oleh hakim masih menjadi problem sih sampai saat ini. Problem kayak gimana tuh? Oke. Jadi karena meskipun hakim itu udah diawasi baik oleh lembaga internal maupun eksternal, pada faktanya sampai sekarang tuh masih banyak banget pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim. Kayak berdasarkan data dan fakta yang kita dapetin itu masih banyak terdapat kasus penyuapan, perselingkuhan, indisiplinan, narkoba dan lain-lain. Yang mana di sini paling besar ya 22,2%. Jadi menurut gue kayak nggak menutup kemungkinan meskipun ada pengawasan baik itu dari pengawas internal maupun eksternal, hakim itu akan tetap menjaga integritasnya. Tapi kalau misalnya untuk mencegah atau meminimalisir bisa kali ya. Kan baru-baru ini lagi ramai juga tuh kasus terkait Hakim PN Surabaya. Lu tau nggak? Tahu dong. Bisa lu spill gak tuh gimana kasusnya? Gue coba spill sedikit ya. Jadi ada hakim di PN Surabaya, itu namanya Ibnu Isnaini Hidayat. Nah, beliau itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli perkara dengan KPK. Setahu gue ini kasusnya tuh berawal dari laporan aduan dari masyarakat gitu deh. Oke, gue ternyata emang masih ada plus minusnya juga ya dari pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Betul banget. Sekarang gue bakal lanjut aja sih nih tentang topik selanjutnya. Tadi kan udah disinggung tuh kasus pelanggaran oleh hakim yang diadukan. Nah, sekarang kita bahas terkait alurnya kali ya. Mungkin Valerie yang belum menjawab, gimana tuh alur ngelaporin masyarakat? Nah, jadi kalau misalnya masyarakat umum mau melaporkan ada hakim yang diduga melakukan pelanggaran ke KY itu bisa banget. Nah, buat orang yang laporan ini tuh juga nggak cuma individu loh, tapi itu sebenarnya juga bisa berkelompok ataupun bentuknya badan hukum. Dan siapa terlapornya, tentu aja terlapor itu merupakan hakim yang diduga melakukan pelanggaran KEPPH. Gitu dah. Nah, kalau ada masyarakat yang nonton, teman-teman yang nonton, apa aja sih yang harus disiapin untuk melaporin? Nah, jadi ini sangat gampang ya teman-teman. Teman-teman tinggal memberikan laporan aja yang memuat identitas kalian, ada nama, kemudian juga melampirkan KTP kalian. Nah, nanti di laporan itu juga kalian tulis siapa hakimnya dan juga tempat di mana hakim itu bertugas. Nah, kalian juga bisa melampirkan bukti-bukti pendukung untuk memperkuat laporan kalian. Nah, laporan ini sendiri itu tuh bisa disampaikan secara online melalui pelaporan.komisiyudisial.go.id ataupun kalian bisa mengirimkannya secara fisik. Nah, perlu dicatat juga nih kalau misalnya kalian bingung sebenarnya gimana sih cara ngelaporinnya yang bagus, yang baik, yang bisa diproses. Nah, KY itu udah memfasilitasi kalian untuk berkonsultasi terkait dengan laporan yang akan diajukan. Sebenarnya enak juga ya ada fasilitas konsultasi dari KY. Nah, kalau misalnya masyarakat memberi laporan kemudian diregistrasi, terus yang proses selanjutnya apa? Jadi, laporan ini akan diverifikasi apakah sudah sesuai dengan persyaratan tadi. Kemudian, laporan itu akan dituangkan ke dalam laporan penanganan pendahuluan. Selanjutnya, tim KY nanti akan melakukan analisis laporan, kemudian melakukan pemeriksaan pelapor, saksi, dan juga melakukan investigasi kalau misalnya emang diperlukan. Nah, pastikan data yang dimiliki KY oleh laporan masyarakat, itu kan laporan itu bakal ditindaklanjutin atau bagaimana? Nah, nggak semuanya akan ditindaklanjuti nih, Dav, karena setelah tahapan analisis tadi, akan ada laporan hasil pemeriksaan. Nah, nanti akan ditentukan di sidang panel, apakah laporan masyarakat itu akan ditindaklanjuti atau tidak. Kalau misalnya ditindaklanjuti, maka hakim itu akan mengikuti sidang pleno. Dan di tahap inilah, KY akan mengambil keputusan apakah laporan masyarakat itu terbukti atau tidak. Kalau misalnya terbukti, hakim terlapor itu akan dijatuhkan sanksi. Oke, bisa dapat dipahami lah ya, soalnya nggak terlalu ribet juga caranya. Sebenarnya karena emang ini udah salah satu fasilitas kita untuk melaporkan hakim, kenapa sih kita masyarakat nih, kalau emang ternyata ada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik, harus kita laporin gitu? Nah, tentu saja ya. Jadi, Abang Mbak dan teman-teman ini tuh dijamin loh kerahasiaan atas keterangan dan informasi yang diberikan. Jadi, Abang dan Mbak di sini tuh dilindungi secara hukum kalau misalnya ingin melaporkan hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Jadi, jangan takut ya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nyampein jawaban-jawaban dari pertanyaan gue tentang topik kali ini, pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Dari diskusi ini mungkin bisa gue dapat simpulin, yaitu Komisi Yudisial pertama salah satu
lembaga pengawas yang berbentuk secara aktif maupun pasif. Dan pengawasan Komisi Yudisial ini bisa membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi hakim itu sendiri. Kemudian peran masyarakat umum juga bisa membantu tingkat pengawasan selain Komisi Yudisial itu sendiri. Nah, mungkin saran dari gua kali ya untuk pihak Komisi Yudisial, kalau memang menonton podcast kita kali ini, diharapkan Komisi Yudisial dapat lebih tegas dalam memberikan sanksinya kali ya kepada hakim yang telah melakukan pelanggaran agar dapat efek jerahnya gitu. Dan mungkin untuk masyarakat ya jangan takut-takut lah kalau emang ternyata ada hakim yang emang melanggar kode etik itu sendiri. Mungkin itu aja kali ya podcast yang bisa disampaikan oleh gue dan teman-teman. Mungkin kalau emang ada podcast-podcast selanjutnya jangan lupa ditonton. Itu aja kali. Gue Dava pamit undur diri. Dadah.